Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Majid dengan NIM belakang 076. Di sini saya akan melakukan tugas basis data 2C, konsep trigger dalam database. Untuk pertama-tama kita itu tugasnya itu trigger validasi data. Jadi fungsinya itu trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh. Nah, jadi kan kalau produk itu pasti ada harga sama stoknya. Nah, itu tidak boleh nol gitu. Nah, di bagian tugas kita atau di database kita, yaitu di bagian produk varian untuk harga sama stoknya. Di sini tidak boleh nol. Jadi kita langsung ke triggernya gimana? Delimiter. Nah, di sini fungsinya delimiter itu mengubah yang awalnya query akhir itu pakai ini, ubah jadi bisa kita set sendiri. Terus create trigger, nama triggernya tidak nol. Terus kita kan before insert kan sebelum insert kan ini untuk menampilkan errornya itu sebelum insert kan. Jadi before insert on kan di produk. Nah, kita di produk di database kita, kelompok kita yaitu produk varian. Nah, for each row. Nah, di sini for each row fungsinya untuk mengecek per data gitu. Umpamanya datanya banyak, dicek satu-satu gitu. Selanjutnya itu bagian ini untuk semua pekerjaan ada di dalam, dan N ini untuk akhirin pekerjaan gitu. Ini kan akhir. Terus kan kita butuh kondisi, yaitu apabila kurang dari 0 maka di trigger kan, if new titik stock. Nah, jadi new itu fungsinya kan ini terbaru kan, sebelum dibuat gitu, atau udah terbaru gitu. Stoknya kurang dari 0 maka, nah di sini kita buat signal SQL state. Fungsinya itu memberitahuan errornya itu apa gitu. 45.000 ini indikasi kalau dibuat gitu errornya. Nah, untuk selanjutnya kita set message atau message textnya atau errornya itu apa, kita buat errornya itu apa gitu. Stok tidak boleh 0. Nah, kan if dikasih and if untuk mengakhiri. Nah, karena kita membutuhkan tidak hanya stok, jadi kita harga juga. Nah, kita ubah lagi ke set awalnya. Nah, kan sudah tadi kan buat untuk trigger tidak boleh 0 ya. Nah, kita coba sekarang select insert untuk produk varian, insert untuk produk varian, ID produk varian, terus stok, harga, value nya, ID produknya T1 untuk mudah diidentifikasi, terus min 1. Nah, tuh
stok tidak boleh 0. Jadi kalau stok atau harganya 0 itu nanti ada pesan message error gitu. Sini kita stoknya 11 untuk nanti 11.000. Nah, lanjut ke tugas kedua, trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya trigger dapat mengubah data tabel lain secara otomatis ketika suatu transaksi produk berkurang otomatis. Kan tadi kan kita buat produk stoknya 11. Nanti apabila ada di bagian pesanan transaksi detail pesanan detail ini ada yang mencakup dengan ID ini, maka mengurangi sesuai jumlah barang kan. Jadi tuh langsung saja kita lakukan query-nya. Pertama-tama sama seperti tadi, delimiter trigger apa nih, otomatis kurang stok. Di sini kurang stok. Terus ini before apa insert, kita pastikan dulu mana tulis dulu. Harusnya ini after kan. Oh iya, after insert kan berarti kalau udah di insert maksudnya udah di insert tabelnya, terus bakal di bagian produk varian itu stoknya murah gitu. After insert on produk detail pesanan detail for inch raw backend. Ada yang trigger backend sama seperti sebelumnya, kita end. Jadi kita bakal apabila ada itu update-nya apa, produk varian. Nah, produk varian di set, apa yang di set? Stok itu apa? Stok dikurangin new pada bagian pesanan detail, new titik jumlah barang, where ID apa yang ID apa yang mau diubah. ID produk varian sama dengan new, kan new ambil dari pesanan detail, new ID produk varian. Terus delimiter tadi 11 ya. Select all from tabel from produk varian where ID produk varian terus 1. Nah, ini kan 11 stoknya. Nah, kita apabila select kita buat insert into pesanan detail, isinya apa, ID pesanan detail, ID
ID pesanan detail ini di insert ID produk varian sama jumlah barang. Value nya, kenapa kita perlu jumlah barang? Kan tadi di bagian triggernya itu harus ada jumlah barang. Kalau umpamanya jumlah barangnya nuls, nanti hasilnya nuls juga ya toh. ID nya samain aja tes 1, terus ambil tes 1 juga, buat baru jumlah barangnya 1. Oke, kita cek yang sebelumnya, kan tadi 11 ya. Select all from tab from pesanan detail produk varian where ID produk varian dengan tes 1. Tuh, ngurangan tadi kan 11 jadi 10 gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu membuat otomatis gitu kan. Di sini kasusnya itu mahasiswa otomatis isi tanggal sekarang. Jadi umpamanya buat pesanan, jadi ngebuat. Nah, di sini di bagian pesanan detail kita nggak ada di bagian sini untuk create ad-nya, jadi menggunakan pesanan. Nah, untuk pertama-tama kita buat sama tempat delimiter create trigger otomatis tanggal gitu. Berarti ini before apa after kan? Oh, berarti before insert, before insert or pesanan. Terus kita for ins pro backend and delimiter if new titik correct. Bentar, select from produk pesanan itu. Is null, maka set new null sama dengan no. And if. Nah, jadi kalau umpamanya setnya null atau create-nya itu null, maka di set waktu ini. Jadi kalau umpamanya buat select all from pesanan insert into pesanan value apa ya, ID pesanan value tes 1. Nah, kita cek apa create ad-nya itu ada itu
select all from pesanan, ID pesanan, sorry, where ID pesanan, tuh red add waktu ini sesuai. Nah, mahasiswa membuat trigger. Nah, silakan. Nah, untuk pengerjaannya kita udah selesai dari tugas 1, tugas 2 maupun tugas 3. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.